prajurit kesehatan TNI Angkatan Laut. Kami ada bila berarti. Salam sehat bagi Sobat Pusdikes dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton episode perdana podcast Pusdikes Jalasena Wiyata Husada. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu dan narasumber yang sangat spesial, yaitu Kolonel Laut Kesehatan Dr. Gigi Ketut Triwanto, spesialis ortodonti, yang sehari-harinya lebih dikenal sebagai Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan Kodiklatal. Selamat siang izin Komandan, terima kasih telah hadir di acara podcast perdana Pusdikes ini. Terima kasih Mbak Nabila yang telah sudi mengundang saya dalam acara podcast Pusdikes Jalasena Wiyata Husada yang diprakarsai oleh tim podcast dan digawangi oleh para siswa Dikmampa, Sepakas yang luar biasa. Ini terobosan yang luar biasa sebagai bentuk inovasi siswa dalam meningkatkan kompetensi terkait kompetensi dirinya dalam pembelajaran di Pusdikes ini. Sebelumnya, boleh perkenalan diri Mbak? Tentu saja izin Komandan, makasih Mbak. Nggak kenal kalau nggak saya. Oke, ya. Terima kasih. Izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama Ketut Triwanto, kebetulan Dr. Gigi, spesialis orto. Kenapa saya bilang kebetulan? Karena profesi saya adalah TNI Angkatan Laut. Jadi profesi saya TNI Angkatan Laut yang kebetulan Dr. Gigi spesialis orto, sehingga masih terpampang jelas di dada kiri saya ada TNI Angkatan Laut. Sehari-hari saya sebagai Komandan Pusdikes Kodiklatal di bawah Komando Pendidikan Dukungan Umum Kodiklatal yang dipimpin oleh Laksamana Pertama Budi Raharjo. Harapan saya podcast yang digagas para siswa dan tim podcast Pusdikes Jalasena Wiyata Husada ini Mbak Nabila, semoga apa yang menjadi niat diacarakan podcast ini, di launching podcast ini untuk bermanfaat bagi yang menyaksikan maupun yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk episode kali ini Komandan, kita akan membahas tentang penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di lingkungan Kodiklatal. Seperti yang kita ketahui, selain menjadi Komandan Pusdikes, Komandan juga menjabat sebagai Dansatgas Penanggulangan dan Pencegahan COVID di Kodiklatal. Mungkin Komandan bisa menceritakan bagaimana situasi dan kondisi saat pertama kalinya pandemi COVID-19 muncul di Kodiklatal. Terima kasih. Ini harus flashback nih ya. Flashback harus flashbackkan kejadian situasi kurang lebih setahun yang lalu. Jadi pada saat itu pada bulan Februari tanggal 28 Februari 2020 belum ada hal-hal yang menonjol terkait dengan begitu besarnya dampak COVID-19 itu di Indonesia, apalagi di Jawa, apalagi di Surabaya, sangat jauh dari seperti itu. Namun pada saat ada perintah untuk menyiapkan KRI SHS untuk menjemput para tenaga kerja kita yang ada di Busan, kami diperintahkan oleh Kadif Besar untuk menyiapkan KRI SHS dalam waktu 3 hari untuk berangkat menuju ke Busan dengan beberapa tenaga medis yang pada saat itu dikumpulkan dari Vaskes di wilayah Surabaya yang belum tahu musuh kita itu seperti apa, berapa besarnya, bagaimana penanggulangannya seperti apa, menggunakan
alat pelindung diri yang bagaimana, belum ada. Yang jelas dari referensi kami menggandeng, menculik istilahnya. Pada saat itu Ketua Tim Kinere Jawa Timur, Dr. Sudarsono, spesialis paru konsultan, yang pada saat itu masih melaksanakan seminar di hotel Swiss Bell Surabaya. Kami paksa untuk, kebetulan kami nggak kenal, kami paksa untuk masuk ke SHS untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kesehatan, para perwira kesehatan dan kru yang masuk dalam satgas penjemputan tenaga kerja yang dari Busan itu, agar supaya mantap dalam arti mengenali musuh dan harus apa yang kita siapkan. Nah, saya ingat sekali di Hambar B di Longkong Bintara itu kita briefing. Intinya bahwa kita memang belum tahu seberapa COVID itu, virus COVID-19 itu merangseknya, infeksiusnya, kemudian spreadnya itu sampai seberapa. Tetapi yang diyakinkan oleh tim Kinere pada saat itu, Dr. Sudarsono, yakinlah bahwa dengan APD yang ada dengan level 3 itu akan mampu untuk menghalau, mampu untuk membentengi kita agar tidak tertular dengan masuknya para tenaga kerja yang dari perusahaan itu di on board di KRI-SAS. Kemudian seiring dengan waktu berjalan kehidupan kegiatan pendidikan juga di Batam. Pada saat bulan April, tepatnya tanggal 21 April setahun yang lalu intake siswa Dikmaba tahun 2020 yang sudah ada di Sarmil dinyatakan positif COVID. Nah, disitulah awal mula pertama kali seorang siswa bahkan antar di Kota Batam terinfeksi COVID, dan apa dan bagaimana penanganannya seperti apa, inilah yang menjadi pada saat itu kita harus berpikir cepat. Satu, bagaimana supaya tidak menulari yang lain karena social distancing relatif belum sesuai dengan standar, tetapi kita berusaha supaya tidak menghebohkan dan tidak membuat situasi moral instruktur antar dan siswa yang lain menjadi menurun, sehingga pada saat itu kita menyiapkan simulasi. Jadi kami menghadap kepada Komandan Kodim Batam dan kami menyampaikan skenario bahwa supaya semuanya terkeep dengan baik, semuanya terskenario dengan baik, apabila kami menghadap komandan, kita keep informasi ini, namun tetap menjadi kewaspadaan supaya tidak membuat keresahan masyarakat. Karena pada saat itu antara terbuka dan tertutup masih menjadi simpang siur dan kita sangat tidak tahu. Dan saya sangat bersyukur bahwa keputusan Komandan Kodim Batam itu sangat tepat untuk melaksanakan simulasi, seolah-olah simulasi, padahal itu beneran simulasi isolasi bagi yang kontak erat. Jadi si A ini yang kena COVID ini kontak eratnya berapa orang, sehingga satu kompi itu diisolasi. Diisolasi kebetulan ada barak yang masih kosong, diisolasi seluruhnya diisolasi. Seluruhnya diisolasi dengan pemantauan ketat termasuk BIMSIS. Nah, dengan begitu
kita menyelamatkan komunitas yang lebih banyak yang lain. Kemudian yang satu kompi sekitar 111 ini di isolasi di ruang yang lain. Dan alhamdulillahnya sampai dengan 14 hari, 21 hari tidak ada keluhan, dan kita yakin bahwa ini bisa dirilis kembali dengan pemantauan untuk kembali ke barat-baratnya. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan terkait dengan setahun yang lalu. Entah berata, tidak tahu apa yang dibuat, musuh sopo, seperti apa, APD juga yang pas itu seperti apa. Kita bahkan masker belum sebanyak sekarang. Saya sampai mencari penjahit untuk memesan masker dari kain pada waktu itu. Sampai sebegitu ininya usaha-usaha kita untuk melaksanakan protokol kesehatan yang pada saat itu memang belum populer. Bahkan ada pro kontra, boleh tidak memakai masker, harus pakai masker, atau pakai masker yang pada saat itu yang sekali pakai jarang sekali dan mahal. Sehingga kita berinisiasi untuk menjahit untuk membuat masker dari kain dan disebarkan pada seluruh siswa dan antar juga di sana. Jadi memang saat itu situasi sangat mengkhawatirkan ya Komandan ya, dan masih ada kesimpang siuran berita, ketidakjelasan mana yang benar dan mana yang tidak. Kemudian Komandan menanggapi hal tersebut, apa langkah-langkah yang Komandan ambil dan juga mungkin inovasi terbaru yang diciptakan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di lingkungan Kodim Kelatan ini? Baik, yang pertama tentunya dengan melihat pola sebaran dan karakteristik COVID-19 itu menulari gitu ke yang lain. Intinya protokol kesehatan yang 4 itu memakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian selalu cuci tangan, dan satu lagi untuk selalu memakai hand sanitizer. Langkah awal kami adalah kami melaksanakan patroli kesehatan. Istilah patroli kesehatan itu adalah mengunjungi, mendatangi populasi-populasi untuk terus-menerus sadar dan terus-menerus untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kami membuat tim Satgas COVID ini, ada tim patroli kesehatan yang menyebar ke sekolah-sekolah di seluruh Kodim Kelatan ini. Kemudian selain ke siswa juga ke antar, digilir. Kontennya, isi edukasinya adalah bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatan, bagaimana disiplin memakai masker, sampai dengan tidur pun memakai masker. Karena kita tidak tahu apakah teman kita sudah tertular atau tidak pada saat itu. Kemudian hal itu tidak mudah begitu saja, Pak Nabila. Yang meyakinkan dan terus-menerus menegur. Kemudian pakai masker kan belum menjadi habit seperti sekarang. Pakai masker nongkrong, habis itu tidak pakai masker. Kemudian di kantor juga tidak pakai masker, lepas masker. Pada saat tinggi-tingginya kasus infeksi yang skalanya semakin meningkat di bulan April, Mei, Juni, Juli, sampai dengan akhir tahun 2020. Dan itu kita tidak lelah, tidak bosan. Sekali dua kali terus-menerus, mulai dari patroli, kemudian pamflet, flyer, kemudian baliho-baliho ditampilkan dan dipampangkan di seluruh jajaran Kodim Kelatan untuk menyamakan dan mengawarekan, mengalertkan bahwa manakala protokol kesehatan, terutama masker. Saya selalu membuat jokes seperti ini, seandainya ya Pak Nabila,
virus COVID-19 itu masuk dan keluarnya dari jari kita, akan mudah kita memaskeri jari kita, ya. Kemudian dikantongin, kita ngobrol. Atau seandainya virus COVID itu keluar dan masuk ke tubuh kita melalui kepala kita ini, sehingga maskernya dibuat seperti ini. Kok yang dilalah? Masuknya masker itu, masuknya virus COVID itu dari droplet yang masuk ke mulut dan hidung kita, sehingga yang dimaskeri ya hidung dan mulut kita. Dan itu selalu saya sampaikan di setiap kesempatan, di briefing awal kepada Antap maupun kepada siswa, apalagi siswa ketika pertama kali masuk selalu disampaikan demikian, karena memang dalam pendidikan militer memang tidak dimungkinkan social distancing, namun sampai dengan saat ini suara Kementerian Pendidikan bahwa pendidikan harus terus jalan. Bapak Kasal juga melaksanakan pendidikan harus jalan. Perkara itu ada COVID, kita mensiasati dan menata laksanakan dengan baik. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa melaksanakan dengan baik dan masih terkontrol. Kemudian hal yang lain terkait dengan pada saat itu bagaimana APD yang memang tidak siap karena memang keterbatasan dukungan. APD yang seperti apa, yang level 3 kah, level 2 kah, level 1 kah, itu untuk Antap dan siswa di Kodikatal perlu waktu untuk menyiapkan, terutama ya seperti saya sampaikan tadi, kita sampai membuat masker. Pesan masker, kemudian masker dari kain, belum ada masker medis, belum ada, masih jarang, hanya dipakai oleh petugas medis di rumah sakit, dan kita belum nggak pernah memakai masker medis. Nah, untuk penyiapan APD ini kita dibantu dan dikirim dari Mabsal, juga dari kita menggandeng pemerintah daerah, dalam hal ini Satgas Covid Provinsi, dan sangat dibantu mulai dari APD, kemudian pengadaan hand sanitizer, desinfektan, kemudian alat tes. Pada waktu itu pada saat itu swab masih belum. Jadi masih ingat rapid ya, ingat rapid test itu, ya rapid test antibody yang keakuratannya membingungkan kawan dan lawan pada saat itu ya. Ya memang pada saat itu memang dihubungi seperti itu. Kita dibantu, jumlahnya tidak sampai ribuan, hanya 400 biji, seperti itu kondisinya. Ya memang demikian. Dan kebetulan kita punya Sekesal Surabaya. Siap. Yang tupoksinya salah satunya untuk menyiapkan tenaga kesehatan farmasi. Dan salah satu prakteknya bisa membuat hand sanitizer yang pada saat itu hand sanitizer di pasaran langka sekali, langka. Nah, kita bisa menyiapkan. Kemudian langkah-langkah yang berikutnya, apabila ada satu yang kena, kita langsung tracing kontak erat, kemudian tracing keluarga. Yang di sekolah kita menyiapkan untuk tempat isolasi. Kemudian Kodikatal menyiapkan, memerintahkan untuk salah satu sekolah di Pusdikbud untuk tempat isolasi, sehingga apabila satu suspek curiga, kemudian dites ada kenaikan suhu dan kecurigaan ke COVID, langsung dibawa ke ruang isolasi, dan itu sangat membantu sekali dalam mencegah penularan. Demikian. Kami dengar juga pernah didirikan rumah sakit darurat tanggap COVID-19 di Kodikatal ini, izin Komandan. Dan seperti apa mungkin bisa Komandan menceritakan juga rumah sakit darurat itu dan fasilitas kesehatan yang disediakan di Kodikatal ini? Baik, ini perlu saya sampaikan dan perlu
menjadi hal yang menarik bahwa dengan ini saya cerita sebelumnya, kenapa rumah sakit darurat COVID-19 itu berdiri. Pada saat penerimaan di Malang, memang terindikasi terlaporkan setelah dites ada 263 sebetulnya, 263 siswa yang antigen positif, swab antigennya positif. Terus pada saat itu kami tidak sendiri, mana tidak. Ada selain di atas kami ada pelaksana harian COVID-19 yaitu Direktur Umum Kediklatal berdiskusi, dan tahu-tahu selalu ada jalan ketika dalam kesempitan, ya selalu ada jawaban dalam kemepetan situasi, sehingga muncul ide-ide brilian pada saat kita kaget. Begitu ada 260 siswa yang terkena COVID itu, gimana ya? Langsung, oh iya, ada gedung yang belum digunakan, sudah jadi, namanya Gedung Arjuna di Pusat Sarno. Dan di situ hampir seperti rumah sakit, ya hampir seperti rumah sakit. Ada baraknya, ada kamar mandinya, ada tempat jemurannya, yang sangat representatif untuk ruang isolasi dalam jumlah yang banyak. Nah, dengan datangnya 260 itu, kita langsung menyiapkan, dan pengawalnya yang hebat itu adalah pengawalnya. Kebetulan lagi siswa Sepakes yang kebetulan pada saat itu Spespa sebelum Bila ya. Itu ketika sebelum masuk sekolah 2-3 bulan pernah didinas di Wisma Atlet, sehingga role model, kemudian platform, kemudian SOP in mind di para siswa-siswa yang kebetulan dokter itu, sehingga dari sekian puluh dokter itu pada saat pandemi belajar teori sekaligus praktek real time, dan melaporkan kondisi terkini, kondisi yang ada di Gedung Arjuna yang notabene menjadi rumah sakit darurat COVID-19, dan ditangani secara serius, sama persis seperti penanganan COVID-19 di Wisma Atlet, karena SOP-nya dan modifikasinya menyesuaikan dengan kondisi lokal tentunya, ya Mbak Nabila. Itu luar biasa, dan 1 kali 24 jam dimonitor ketat, karena oplosan itu setiap 6 jam. 6 jam berganti, sehingga kontinuitas terjaga, kemudian kontinuitas untuk kondisi nakes sendiri juga terjaga, sehingga kondisi tidak menurun. Kami sangat didukung oleh Komandan Kodiglata, didukung oleh Komandan Sarme pada saat itu untuk dukungan-dukungan yang dibutuhkan oleh Satgas dipenuhi, sehingga sampai dengan hari ke-14 kondisi aman. Kami tambah lagi 3 hari berikutnya evaluasi, kemudian tidak ada yang ada keluhan beberapa tapi tidak menonjol. Di hari ke-17 bisa kami rilis ke kompi di mana mereka ditempatkan, sehingga kembali ke kompi masing-masing dalam keadaan sehat. Itu suatu pengalaman yang luar biasa, dan sekali lagi melibatkan siswa luar biasa, dan pembelajaran yang paling baik ya sistem vokasi seperti ini. Jadi
briefing teori langsung praktek, dan ini apalagi praktek pada real time kondisi yang sebenarnya, sehingga kehati-hatian dan keseriusan dikedepankan. Manakala tidak serius, manakala tidak hati-hati, korbannya adalah diri sendiri, dan itu menjadi risiko kita. Tentunya pada penampilan kita sebagai insan kesehatan sesuai dengan panggilan tugas melekat risiko, dan itu sudah menjadi konsekuensi. Hal ini tentu saja membuktikan ya Komandan, betapa prajurit kesehatan TNI Angkatan Laut itu, bahkan siswa-siswanya yang lagi sekolah ini sangat kompeten meskipun dihadapkan dengan tantangan yang nyata. Bukan simulasi lagi, ini jadi Sobat Pusdikes nyata dan dilaksanakan dengan hasil yang alhamdulillah sangat baik. Betul. Yeah. Kemudian menizin Komandan, salah satu upaya preventif yang dilakukan di Kodiklatal, salah satunya mungkin dengan meningkatkan imunitas siswa. Upaya-upaya seperti apa yang telah dilakukan Satgas COVID-19 di Kodiklatal untuk meningkatkan imunitas siswanya? Baik. Pertanyaan yang menarik, Mbak. Sebetulnya tidak hanya siswa nih. Siap. Ini juga ANTAP juga terkait dengan meningkatkan imunitas. Sesuai dengan teori, kita selalu mengerek dengan perkembangan teori namanya living knowledge ya. COVID itu namanya living knowledge, sehingga dinamis dan bergerak. Mana yang betul pada saat kemarin ya, progresnya luar biasa. Muncul teori ini, dibantahkan dengan teori berikutnya, namanya living knowledge menurut saya. Dan terkait dengan peningkatan imunitas ini, kami selalu mengeref dengan literatur, dengan perkembangan ilmu yang di luar. Yang pertama, untuk siswa asupan gizinya harus sesuai, satu. Dan ini sudah dihitung oleh Satgas, Kasatgas dalam hal ini, yang kebetulan sebagai badan Satgas, ngitung asupan gizi setiap kebutuhan pagi, siang, malam itu. Dan itu ternyata lebih dari 3.500 kalori, sehingga cukup. Kemudian vitamin, pada saat itu program intensif sekali dan wajib hukumnya setiap malam ada apel mengangkat vitamin, difoto dan dijaga untuk memasukkan dalam mulut, kemudian diminum sebelum tidur, supaya pasti bahwa seluruh siswa itu memasukkan vitamin ke dalam mulutnya dan meminumnya masuk dalam perut, supaya vitamin C yang ada dalam vitamin itu untuk meningkatkan imunitas. Siap. Selain siswa, juga ANTAP diberikan vitamin. Pada saat itu memang vitamin di luar susah, tapi kita ada dropping, kita bagikan ke ANTAP dan siswa. Tentunya pada saat itu tidak setiap hari, 2 kali sehari. Ketika ada dropping lagi dan pengadaan lagi didukung dari dinas, didukungkan sesuai dengan ketersediaan. Kadang setiap hari satu, dan itu sesuai dengan intensitas kegiatan. Nah, untuk siswa, kebetulan siswa memang masih muda dengan makannya banyak tuh Mbak. Kemudian aktivitas fisik ya bagus, vitaminnya masuk, makannya banyak, lahap, istirahatnya cukup, jadi imunitas meningkat. Kemudian ada program lagi, setiap jam 8 sampai jam 9 untuk berjemur ya, berjemur di tahun 2020 ini, berjemur sampai dengan pukul 9 untuk mendapatkan vitamin D. Kemudian PHST yang sejak ATL berdiri, untuk siswa apel pagi, lari pagi ada. Siap. Nah itu dirasa membuat ngantuk dan membuat imunitas menurun gitu ya, dalam kondisi yang normal. Nah kalau dalam kondisi yang seperti ini, COVID seperti ini, kalau dihadapkan dengan kondisi imunitas menurun dengan bangun pagi yang
jam 4 pagi udah bangun pagi, kemudian lari dan sebagainya, menurut diskusi pertimbangan membuat imunitas menurun sehingga lari pagi subuh tidak ada lagi. Jika zaman Mbak Nabila dulu, Sargo dulu kan ada lari pagi jam Siap, 4 ada, itu Komandan. masuk keluar dari mes Jalan Idi itu keluar, kemudian di lapangan besar apel, kemudian lari, kemudian baru balik ke mes sarapan pagi kan gitu. Siap, betul. Sekarang dibalik, bangun pagi, sarapan pagi, sampai di kelas sekolah baru olahraga gembira, Siap. sampai dengan jam 9 baru pelajaran. Itu sampai dengan tahun 2020. Nah sekarang sudah mulai berubah, olahraga di siang hari dan ada olahraga khusus. Memang masih belum diadakan untuk lari pagi, okay. belum diadakan lari pagi. Kemudian waktu istirahat malam yang semula jam 10 sekarang malam. jadi jam 9 jam malam 9. Siap. Mbak Nabila sudah monitor ya, sudah mengalaminya. Siap. Ronda harusnya Jam 9 menjadi jam 8 jam malam. ya gitu Mbak Nabila. Senang ya? Siap. Berbeda dengan waktu dulu masuk gitu ya. Siap. Ya memang kondisinya demikian. Para pimpinan melihatnya ini baik sehingga masih diteruskan sampai dengan pandemi betul-betul bisa terkendali, membuat herd immunity. Ya, ini masih progres menuju ke situ. Siap. Kemudian program vaksinasi, alhamdulillah seluruh antap dan siswa, ya, seluruh antap dan siswa sudah minimal sudah satu kali terpapar oleh vaksin, ya. Baik vaksin Sinovac maupun AstraZeneca, ya. Nah untuk yang siswa, begitu siswa masuk dari Malang seleksi masuk ke langsung Sarmil, langsung dilaksanakan vaksin gitu. Alhamdulillahnya kita masih mendapat vaksin yang Sinovac, Sinovac, ya. siap. Karena kita terus berkomunikasi dengan dinas kesehatan sehingga ketersediaan vaksin bisa selalu ada. Siap. Berkaitan dengan vaksin ini, Komandan, alhamdulillah ya, Indonesia sejak bulan Maret kemarin kita sudah mulai melaksanakan program vaksin. Dan seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Presiden kita, Indonesia memiliki target yang cukup tinggi untuk bisa memvaksin lebih dari 180 juta penduduknya. Untuk di Kodiklatal sendiri, bagaimana upaya-upaya yang Komandan lakukan untuk mempercepat proses vaksinasi ini? Baik, vaksinasi ini adalah suatu keharusan. Jadi yang tidak harus adalah bagi yang komorbid satu, atau yang penyintas. Penyintas pun ada jangka waktu 3 bulan sudah boleh. Sehingga apapun risikonya, apapun kendalanya, vaksinasi untuk siswa dan antap di Kodiklatal harus terlaksana. Ini sesuai dengan perintah Kementerian Kodiklatal, perintah Bapak Kasal untuk melaksanakan vaksinasi, dan ada perintah untuk melaksanakan percepatan, yaitu dengan cara serbuan vaksinasi. Serbuan vaksinasi itu dilaksanakan serentak, kemudian dimobilisasi, dikumpulkan, kemudian divaksinasi dalam waktu tertentu. Satu, itu caranya dengan serbuan yang serentak. Yang kedua, dengan patroli vaksin. Jadi terjadwal oleh Satgas dalam hal ini, untuk yang antap di Satgas, untuk yang siswa pertama kali mungkin di Sarmil dan berikutnya di Satgas. Dan itu terjadwal, dan contoh misalnya Sinovac itu untuk dosis yang kedua 2 minggu. Jadi ketika di hari ke-14 itu ada blip bagi yang sudah vaksin dosis 1, untuk dosis keduanya sudah ada termonitor, sehingga kita memberi undangan untuk hadir di hari ke-14 pelaksanaan dosis kedua. Berikut juga untuk yang AstraZeneca di hari 2 bulan kemudian
di saat 2 bulan kemudian itu juga ada blip untuk memwarningi pada saat dimana untuk pemberian dosis yang kedua. Ini cara-cara untuk mempercepat percepatan capaian vaksinasi di lingkungan koordinator baik Antap dan siswa. Demikian, Pak. Siap, Komandan. Kemudian Komandan, setelah hampir mungkin lebih dari 1 tahun sudah kita mengalami pandemi COVID-19 ini, dan Komandan menjalankan program pendidikan meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Apa perbedaan yang Komandan rasakan sangat signifikan, serta apa saja capaian yang sudah berhasil diraih oleh Satgas COVID-19 Kodik Natal? Perbedaan yang signifikan adalah satu, sebelum COVID kita bisa joget-joget, bisa olahraga bersama-sama, makan prasmanan gitu. Setelah COVID ora iso, Mbak. Siap, Nggak bisa. Kemudian foto-foto tubdik itu kita bisa buka masker, kemudian sambil menyeringai memperlihatkan gigi kita, mana gigimu gitu kan. Siap. Bisa. Sekarang enggak bisa. Kemudian rapat kumpul-kumpul ngopi terbatas. Siap. Yang sekarang, yang dulu prasmanan, sekarang harus pakai dus-dusan. Siap. Ada hal-hal yang memang menjadi berubah. Kemudian sebelum COVID itu terkait dengan kegiatan pembelajaran latek katakanlah, itu terbatas. Latek rumah sakit dengan tingkat risiko yang tinggi di Ramelan gitu. Padahal siswa kita membutuhkan lahan praktik seperti itu. Pada saat itu tidak bisa terlaksana dan pelaksanaannya daring. Memang ada plus minus terkait khusus mengenai daring. Namun kalau dilaksanakan secara offline, transfer ilmu, transfer gestur tubuh itu memengaruhi resep ilmu, apalagi kalau vokasi seperti kita ini, bagaimana menyuntik, bagaimana merasakan itu kan harus kita laksanakan dan kita lakukan. Bagaimana palpasi, bagaimana merasakan denyut nadi menggunakan stetoskop, kemudian menensi, mengetes suhu gitu kan, membutuhkan praktek-praktek yang di lapangan langsung. Itu terbatas. Tetapi setahun kemarin pengalaman kita bisa melaksanakan itu, biarpun dengan segala keterbatasan kita masih bisa melaksanakan. Tentunya hasilnya memang tidak sebaik ketika latih di lapangan ya, Mbak. Namun demikian kita sudah mempunyai formula-formula di tahun 2021 ini bagaimana latek dalam keadaan masih pandemi COVID. Kemudian kalau capaian-capaian prestasi dari Satgas COVID, saya kira yang paling menyentuh dan paling membuat saya prestasi itu bukan prestasi ya. Siap. Akan senang dan gembira manakala siswa semua sehat, Antap semuanya sehat, keluarga besar Kodik Natal sehat. Kemudian kalau siswa masuk jumlahnya 100, nanti tubdik juga jumlahnya 100. Nah, ini yang menjadi passion saya selaku Satgas COVID-19 Kodik Natal. Tidak lebih dari itu. Kalau yang penghargaan yang lain, saya kira penghargaan saya kira tidak ada yang membuat hati saya mongkok dan senang ketika semua siswa sehat. Yang terkena COVID pun kalau ada segera sembuh, tidak sampai berakibat fatal ya. Dan membuat kita semangat manakala siswa bisa melaksanakan kegiatan itu dengan gembira. Kemudian Antap
melaksanakan aktivitas kedinasan sesuai dengan rencana kegiatan dengan aman dan sehat. Itu raihan capaian Satgas COVID-19 di Kodik Latal. Saya kira itu, Mbak. Ya. Luar biasa sekali luar biasa sekali Komandan. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan-pesan Komandan, mungkin harapan Komandan kepada siswa, anggota Kodik Latal dan juga Sobat Pusdikes yang menyaksikan acara podcast ini terkait harapan kita yang ingin segera pandemi COVID-19 ini berakhir? Harapan saya kepada seluruh khalayak yang menyaksikan podcast ini, saya selaku Komandan Pusdikes dan sebagai dan Satgas COVID-19 Kodik Latal, hanya satu harapannya, COVID ini segera berakhir. Siap. Sehingga kita bisa hidup normal kembali, kita bisa melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan normal kembali, ekonomi normal kembali, sekolah bisa berlangsung normal kembali, sehingga anak-anak bangsa bisa melaksanakan pendidikan normal kembali. Karena kalau ini terus menerus, beberapa generasi akan sedikit reduksi terkait dengan penyerapan ilmu pengetahuan, kemajuan kompetensi mereka, dan ini merupakan fenomena yang luar biasa. Dan harapan saya hanya satu, tetap pakai masker. Tuh, dengar Sobat Pusdikes semua ya, tetap pakai masker, jangan dilepas, apalagi kalau lagi menjalankan pendidikan. Karena Iya. kita siswa juga selalu pakai masker ini. Nah itu, kalau nanti siswa ketahuan nggak pakai masker di kelas, nanti hukumannya ini membuat puisi. Wah, siap salah Munijin. Gimana kalau pantun saja? Baiklah, terima kasih banyak Munijin kepada Komandan Pusdikes yang telah berkenan hadir mengisi acara podcast perdana ini. Terima kasih juga atas informasi dan pembelajarannya yang telah diberikan kepada kami. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Mbak Nabila. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada siswa yang kreatif sekali melaksanakan podcast ini, dan tujuannya tidak lain pembelajaran yang luar biasa, learning by doing, doing by learning, ada bila berarti. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah Sobat Pusdikes, telah kita saksikan podcast perdana Pusdikes Jalasena Wiyata Husada bersama dengan Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan Kodik Latal, Kolonel Laut Kesehatan Dr. Gigi Ketut Triwanto, spesialis ortodonti. Jangan lupa kepada Sobat Pusdikes semua untuk subscribe, like, dan komen video ini di channel YouTube Pusdikes Kodik Latal. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya Komandan, biar selalu update episode-episode terbaru yang tentunya tidak kalah kreatif dan informatif. Luar biasa. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan. Ya, Komandan. Kru-kru boleh tepuk tangan, kru-kru. Ya, kru-kru tepuk tangan. Terima kasih banyak. Salam sehat, Jalasena Wiyata Husada.